Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program. Generasi smart, berkarakter, cerdaski. Oke, so pertama-tama saya ingin menyapa adik-adik yang ada di rumah ataupun di sekolah ya hari ini. Apa kabarnya semua? Nah, semoga kita dalam keadaan yang sehat ya dan semangat terus belajarnya. Oke, nah so today we are going to learn about English literacy. Jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris ya. Nah, khususnya kita akan lebih banyak latihan soal ya, soal persiapan untuk SNBT UTBK. Oke, students. Nah, langsung saja untuk soal literasi bahasa Inggris itu dia pertanyaannya pasti seputar bacaan ya. Nah, jadi full of reading text. Nah, jadi ada soal nih, ada sebuah bacaan yang terdiri dari paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 ya. Nah, but remember you have to read the question first ya. Nah, tapi ingat sebelum mengerjakan kalian itu perlu membaca dulu pertanyaannya. Oke, jadi baca dulu pertanyaannya. Bukan teksnya dulu ya. Nah, so the question for number 1, the paragraph preceding the passage most likely discussed. Oke, paragraph preceding the passage ya, most likely discussed. Nah, kalau pertanyaan paragraph preceding, itu dia menanyakan bacaan sebelumnya ya. Oke, atau kita bacaan sebelumnya. Oke, nah jadi ini itu materi transition question. Oke, sebelum kita lihat jawaban untuk nomor 1, saya jelaskan sedikit dulu ya tentang pertanyaan paragraph preceding ini. Nah, jadi paragraph preceding itu dia bagian dari transition question ya, atau pertanyaan transisi nih. Nah, jadi transition question itu terbagi atas 2 ya. Ada yang namanya paragraph preceding. Nah, seperti yang di pertanyaan 1, oke. Nah, ada juga yang namanya paragraph following, oke. Jadi ada 2 jenis nih pertanyaan transisi. Nah, apabila pertanyaannya paragraph preceding, maka kita diminta untuk mencari bacaan sebelumnya nih atau paragraf sebelumnya. Atau paragraf sebelumnya. Nah, maksudnya nah, misalnya ya, sini terdiri dari dua bacaan ya yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, misalnya nih, ada 3 lah, misalnya 3 paragraf. Nah, kalau pertanyaan yang muncul adalah paragraf preceding ya, nah maka kita diminta untuk mencari apa bacaan sebelumnya atau paragraf sebelum masuk ke paragraf 1. Oke, jadi apa sih bacaan di sini? Bacaan sebelumnya yang dibahas sebelum kalimat paragraf pertama yang ada di teksnya. Gitu ya. Nah, sementara kalau pertanyaannya paragraf following, itu kita diminta untuk mencari bacaan ya atau paragraf selanjutnya. Oke, bacaan atau paragraf selanjutnya. Oke, nah maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kita diminta untuk mencari apa ya pembahasan selanjutnya setelah paragraf terakhir ini. Oke, jadi kita diminta melanjutkan gitu. Apa sih pembahasan selanjutnya? Nah, itu kalau pertanyaannya paragraf following. Nah, tipsnya gimana sih menjawab soal seperti ini? Oke, nah kalau paragraf preceding, nah kalau paragraf preceding karena kita diminta untuk mencari apa sih pembahasan sebelumnya ke paragraf pertama yang ada di teks, maka tipsnya kalian cukup membaca kalimat pertamanya ya, atau paragraf pertamanya. Nah, so read the first sentence or first paragraph ya. First paragraph of the text.
Nah, jadi cukup dengan membaca kalimat pertama ataupun paragraf pertama dari bacaannya. Nah, kenapa? Karena bacaan sebelumnya yang kita mau cari ini ya tentunya harus nyambung dengan kalimat pertama yang ada di teksnya. Oke? Nah, jadi untuk dengan kalimat pertama ataupun paragraf pertama yang ada di teksnya. Nah, kalau pertanyaannya paragraf following, maka tipsnya cukup dengan membaca. Oke, tips. Nah, so read the last sentence ya. Nah, last sentence or last paragraph. Of the text ya. Nah, jadi untuk pertanyaan paragraf following ya cukup dengan membaca kalimat terakhir ataupun paragraf terakhir dari bacaannya ya. Nah, kenapa? Karena paragraf terakhir yang ada di bacaan itu ya tentunya harus nyambung lagi tuh dengan pembahasan selanjutnya. Oke? Nah, semoga kalian bisa paham ya untuk pertanyaan seperti ini. Nah, kalau gitu coba kita lihat pertanyaan nomor 1 ya. Oke. Nah, so the question for number 1, tadi kita diminta untuk mencari bacaan sebelumnya ya, paragraf preceding nih. Nah, apa sih bacaan sebelumnya? Sebelum masuk ke bacaan yang ada di teksnya atau paragraf pertamanya. Nah, coba kita lihat paragraf pertama ya. Oke, paragraf pertama di sini dijelaskan nih. Nah, jadi paragraf preceding kita diminta untuk mencari apa sih pembahasan sebelumnya. Oke, paragraf pertama yang ada di bacaannya. Nah, kalimat pertama nih, ada kalimatnya without an audience, tanpa adanya audience ya atau penonton ya. Nah, men run slower. Nah, jadi men katanya itu berlari lebih lambat and women faster. Nah, dan kalau wanita itu katanya lebih cepat ya dalam berlari tanpa adanya audience atau penonton gitu. Nah, the lack of spectators during the COVID virus pandemic appears to have had a noticeable effect on the performance of athlete. Okay, of the performance of athletes at the 2020 Biathlon World Cup. Nah, di kalimat selanjutnya dijelaskan ya bahwa kurangnya spektator. Spektator itu ya sama dengan audiens, penonton ya. Ini sama nih kayak audiens yang dimaksud. Nah, audiens. Nah, jadi kurangnya audiens selama pandemi coronavirus muncul ya. Nah, atau tampaknya memberikan dampak yang menarik perhatian ya, noticeable. Itu artinya menarik perhatian. Nah, menarik perhatian. Nah, terhadap performance-nya para atlet. Oke, nah jadi katanya tanpa adanya audiens ini atau tanpa adanya penonton, spektator selama coronavirus pandemic itu memberikan dampak yang menarik perhatian para performance dari atletik. Oke, nah kita lihat nih, apakah bisa temukan apa pembahasan sebelumnya? Nah, coba kita lihat ya opsinya. Oke, so di sini ada opsi A, characteristic of athletes that enjoy attention from their fans and audience. Nah, apakah nyambung nih kalau di bacaan sebelumnya kita membahas tentang karakteristik dari para atletnya yang katanya menikmati perhatian dari para fans dan audiensnya? Nyambung nggak tuh kalau karakteristik dari atlet yang dibahas? Nah, sementara kalimat pertama tadi dijelaskan bahwa kurangnya audiens atau penonton itu memberikan dampak yang menarik perhatian terhadap para atlet kan? Nah, atau opsi B, nyambung nggak tuh kalau bacaan sebelumnya langsung contoh dari kompetisi olahraga yang menggambarkan terbatas. Nah, kalau untuk opsi saya rasa tidak ya, nggak nyambung tuh kalau dari contoh langsung pembahasan tadi kurangnya audiens memberikan dampak terhadap performance atlet. Nah, atau C, several types of audience
male and female athletes in competition, beberapa tipe audience. Nah, pembahasan sebelumnya kalau kita bilang tipe audience. Nah, sama nih kayak yang opsi A tadi kan, oh ya, kalau yang opsi dari audiens yang menonton atlet male, ini kayak A karakteristik, oh kalau A ini karakteristik dari atlet, kalau C itu types of audience, atau delta, the different level of engagement between male and female audience. Audiens yang male sama female. Namun tidak, male and female athletes perform without an audience. Nah, yang mana tuh kira-kira nyambung dengan? Nah, so the best answer is error. Ya, jawabannya adalah E. Situasi di mana male and female athlete perform without an audience. Nah, jadi bacaan sebelumnya ini maksudnya gimana seperti itu. Nah, terus dilanjutkan tadi di kata pertama paragraf 1 bahwa tanpa adanya audience ini oke, without an audience, dampak terhadap performa dari atlet male and female. E. Oke, next question. Nah, number 2. In paragraph 1 is closest in meaning to. Oke. In meaning itu sama saja kita diminta untuk mencari sinonimnya kan? Nah, samaan kata dari kata visible. Oke? Nah, coba kita lihat lagi ya kata tersebut. Oke. Effect. Nah, jadi kata noticeable di sini itu diikuti dengan kata effect nih di belakangnya ya. Yang Nah, tadi sudah sama-sama kita artikan ya bahwa noticeable ini artinya menarik perhatian. Oke? Dampak yang menarik perhatian gitu. Oke, coba kita kembalikan ke opsinya ya. Yang mana sih memiliki persamaan kata yang dengan noticeable? Oke, jadi tadi ini artinya menarik perhatian ya. Yang menarik perhatian. Dan kita notice gitu. Nah, yang menarik perhatian. Oke, apa striking? Striking ini sama ya, artinya juga sama menarik perhatian. Nah, yang menarik perhatian. Nah, atau KB, ini jelas banget ya, jawabannya ya sudah pasti A karena sama nih artinya kan. Nah, kalau sensible itu artinya masuk A. Oke. Nah, kalau signifikan itu artinya penting. Nah, and then appreciable itu cukup besar ya. Nah, untuk opsi X. Nah, sementara untuk opsi error ini artinya distinguishable itu artinya dibedakan ya. Dibedakan. Oke? Nah, yang memiliki persamaan kata dengan noticeable adalah alpha. Nah, jadi untuk soal sinonim ini atau itu sometimes we need to know the meaning. Kita memang perlu tahu juga tuh apa sih arti kata yang ada di opsinya gitu. Untuk mencari apa sih kata yang ditanyakan. Oke? Nah, number 3. So the word those in paragraph 2. Oke. Nah, jadi kata those merujuk kepada apa? Oke? Nah, di paragraf kedua. Nah, mari kita lihat lagi ya. Paragraf.
Oke, paragraph 2. Di baris ketiga nih. Nah, coba kita baca sendiri. Nah, di sini social facilitation jelas state that a person's performance is impacted if them. Oke, nah jadi performance-nya seseorang itu akan berdampak ya jika other people atau orang lain menonton mereka. Nah, other people di sini yang merujuk kepada audience tadi lagi ya. Nah, jadi jika ada penontonnya maka itu akan berdampak pada performance-nya atlet atau seseorang. Nah, the mere presence of an audience, nah jadi adanya kehadiran dari audience meningkatkan, oke, improves di sini kan artinya meningkatkan. Nah, jadi meningkatkan performance dari simple task atau performance dari tugas yang simple. Nah, khususnya that requires stamina atau mereka yang membutuhkan stamina. Nah, jadi kata those itu merujuk kepada apa tuh kira-kira? Kehadiran para audiens ya, adanya kehadiran dari audiens atau penonton meningkatkan performa dari simple task. Performa dari tugas yang simple nih, yang memerlukan stamina. Ya. Nah, berarti kata do ini merujuk kepada ya. Nah, merujuk kepada kira simple task ya. Nah, performance dari simple task ini perlukan stamina. Nah, jawabannya adalah apa tuh? Kita lihat opsinya ya. Apakah ada simple task di situ? Oke, nah jadi the answer is delta ya. Nah jadi jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next question number 4. Which of the following statements reflect their attitude? Oke, the question for number 4, kita diminta untuk mencari sikap negatif dari penulis. Nah, jadi untuk soal seperti ini, coba kalian analisis opsi dulu ya. Jadi sebelum kita melihat teks, atau biasanya juga tanpa melihat teks, kita bisa mencari jawabannya opsinya. Oke? Nah, kita lihat berkonotasi positif, ya kita eliminasi saja. Oke? Nah, kenapa? Karena di sini kan banyak adalah students. Nah, coba itu berdampak affected jika other people watch them, jika orang lain melihatnya. Apakah ini berkonotasi negatif? Nah, gimana tuh? Atau B, the mere presence of audience. Oke, jadi adanya kehadiran dari an audience, ya, adanya kehadiran dari audience itu meningkatkan, improves nih, meningkatkan performance of simple tasks, especially those that require stamina. Nah, kata meningkatkan nih, apakah dia berkonotasi negatif? Nah, justru untuk ini dia itu berkonotasi positif. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalau berkonotasi positif ya eliminasi saja tuh, karena pertanyaannya negatif. Oke? In general, that performance tends to work when there is an audience. Umumnya, nah diasumsikan bahwa performance cenderung lebih buruk ya ketika audiens atau penonton FCC. Oke, atau in her new study, dalam penelitian barunya, she took advantage of the special situation. Dia mengambil
keuntungan ya, advantage dari situasi spesial dalam sport yang dikarenakan caused by the coronavirus, dikarenakan oleh coronavirus. Mengapa keuntungan nih, advantage? Nah, ini juga jelas ya bahwa dia berkonotasi positif. Nah, opsi delta juga salah ya. Nah, untuk opsi error, the men's result were expected. Nah, jadi hasil dari yang pria ini itu diperkirakan they run faster, mereka berlari lebih kencang with audience percent, dengan ada kehadiran audiens atau penonton. Nah, but perform more poorly ya, tapi poorly ini kalau error ini menurut penelitian, menurut Heinrich, ini tadi salah seorang expert atau ahli. Nah, sementara kalau others negative attitude menurut ke penulis ya. Nah, jadi opini penulis yang negatif. Nah, tadi the answer for itu ada asumsi dua. Nah, ini berarti itu dari the others attitude. Nah, yang berkonotasi negatif, yang mana kata lebih buruk ya ketika tidak ada audience. Nah, jadi hal positif or negative attitude, coba kalian cek dulu saja opsinya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan negatif attitude, silakan dieliminasi yang ada berkonotasi positif, begitupun sebaliknya. Kalau pertanyaannya positif attitude, nah silakan dieliminasi yang berkonotasi negatif. Oke, yes students. Kita lanjut ke soal berikutnya. Number 5. Oke. Number 5. Nah, according to social facilitation theory, ya, menurut teori facilitation, ya, watch us, our performance is okay. Teori. Jadi jika orang menonton kita akan apa? Kita lihat menurut social facilitation theory. Nah, social facilitation theory itu ada di paragraf kedua. Ya. Jadi, menunjukkan bahwa state that person performance, jadi performanya seseorang is apa? If I watch them. Oke, if ini sama ya dengan pertanyaan nomor 4 tadi. Nah, jadi ini ada kata kunci kita temukan ya, itu kata impacted. Oke, jadi akan berdampak jika orang lain menontonnya. Oke, coba kita lihat apakah ada kata impact. Oh, nomor 5 ya. Nah, jadi maksudnya tadi akan berdampak kan? Terkena dampak gitu. Ada kata impacted. Oke, tadi di teksnya. Nah, ini kan kalau menurut teksnya. Nah, but there is no word impacted in the option, right? Nah, tidak kata impacted di opsinya. Nah, maka cukup cari yang sama artinya dengan impacted. Yang mana tuh? Impact, berdampak, terkena dampak. Nah, kan dikendalikan. Nah, kalau altering kan ini mengubah ya. Ini sudah beda nih artinya. Mengubah. Nah, untuk opsi C, determining itu artinya menentukan. Nah, affected ini
artinya terkena, ya. Nah, sama dengan, oke, kena dampak. Opsi error impressing itu artinya memikat gitu. Nah, so the answer is delta, ya. Nah, affected sama effect. Oke? Seperti itu students. Kita lanjut ke soal berikutnya. Number 6. Oke, number 6. Nah, based on the result of tadi, nah berdasarkan hasil penelitian each in an archery game without spectator, panah ya. Nah, without spectator atau shooting tadi ya, archery. Nah, without spectator, tanpa penonton ya, spectator, men will perform bla 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 and women will perform bla bla bla. Nah, jadi gimana sih performance-nya dari atlet yang pria sama yang wanita ya dalam game ini menurut penelitiannya Heinrich. Nah, mari kita lihat penelitiannya Heinrich. Oke, nah so penelitiannya Heinrich itu ada di paragraf ketiganya ya. Di sini ada di paragraf pertama, Heinrich is a sport psychology expert. Nah, jadi ini adalah seorang ahli. Nah, berarti performance sama women ya dalam archery game. Oke. Nah, kalian bisa lihat di baris ke berapa nih? 5 ya yang di sini. Nah, the men's result were as expected. Oke. They run faster with an audience present. Jadi they di sini yang dimaksud adalah yang atlet pria. Nah, mereka kalau berlari ini lebih cepat, bisa lebih cepat nih larinya dengan adanya kehadiran audiens ya atau penonton. Oke? Nah, but perform more poorly shooting lebih dalam shooting atau yang olahraga tembak tadi ya atau archery. Faster, kalau yang ini lebih lagi. Nah, kalau women sendiri katanya they run slower. Nah, kebalikannya nih. Kalau yang women yang ini they ada ya, yang men-nya gitu. Kalau yang women berlari justru lambat, run slow. Ada kehadiran para spektator. Jadi sekali audiens itu sama, spektator sama artinya. Nah, jadi kebalikannya, kalau yang lebih nah, on average it took them and less to make their shoot. Nah, ini nih kalau olahraga shoot ya, at least in the spring. Nah, jadi kalau di olahraga yang atlet women 5% meningkat. Nah, artinya lebih bagus nih performanya women olahraga yang shoot pada yang. Nah, sekarang untuk lari itu lebih bagus men ketika ada kehadirannya audiens gitu. Jadi karena pertanyaannya tadi yang archery game ya atau yang nah, maka kita bisa lihat di sini kalau yang men itu poorly, more tadi tuh oke, baik. Nah, jadi di sini yang men will perform poorly and women will perform well. Jawabannya adalah alpha. Ya. Nah, jadi men tadi performnya lebih buruk gitu, lebih menjadi
lebih buruk, sementara yang women itu performanya lebih baik. Oke, well. Oke, nah, next question, number 7. Okay, so the last question is number 7. Ini apa nih pertanyaannya? Which of the following expresses the other's message? Nah, yang mana di bawah ini yang menunjukkan pesan dari pesan dari penulisnya ya. Nah, apakah alpha? The pandemic has athletes spirit and motivations in running. Nah, apakah itu? Ya. Oke. Nah, tadi kita lihat ya bahwa teksnya tentang ada audiens tidak itu mempengaruhi para atlet. Paragraf satunya. Nah, jadi sini tampaknya adanya audiens yang men itu berlari lebih, women lebih cepat. Nah, berarti kan ini tentang adanya audiens mempengaruhi performa para atlet. Oke, ini kan berdampak yang menarik perhatian terhadap performance-nya atlet. Oke. Dan para kedua sama ya, menjelaskan adanya kehadiran audiens. Nah, terus and then paragraf 3. Ini kalau di paragraf 2 itu kan lebih ke teorinya facilitation sosial ya. Nah, berarti ini menurut teori bahwa kalau kehadirannya audiens itu lebih meningkatkan performance. Nah, sementara kalau paragraf ketiga menurutnya Heinrich nih. Ini juga berarti kan menurut penelitian ya. Nah, dari Heinrich gitu. Nah, sementara kalau dari Heinrich sendiri dia memberikan contoh ya, kalau olahraga run tadi sama yang shoot itu performanya yang men itu lebih buruk ya daripada yang women. Oke, berarti kalau kita mau mencari the pandemic has made athletes of both genders lose their spirit. Nah, jadi katanya pandemi itu telah membuat atlet ya baik kedua gendernya dalam hal ini yang women kehilangan nih lose their spirit and motivation in running. Kehilangan motivasi dan semangat ya, spirit semangat. Nah, semangat dalam berlari. Apakah itu pesannya penulis? Atau B, coaches must take care of their athletes' physical and psychological well-being as well. Nah, pelatih itu harus peduli ya terhadap fisik dan psikologinya atlet. Nah, apakah itu pesan yang mau disampaikan penulis? Or C, kehadiran audiens atau penonton ya, impact itu dapat berdampak either positive or negatif pada berdampak secara maupun negatif terhadap kedua gender itu tersebut ya. Atau delta of sport of audience can promote. Jadi kan both genders perform better atau error must train, pelatihnya harus melatih para atlet perform lebih baik gitu atau tidak adanya para penonton. Nah, so what do you think guys? So answer is Charlie ya, jawabannya adalah C. Nah, kalau B sama error ini masih kurang tepat ya, karena teksnya kan bukan tentang memberikan saran tuh, tapi lebih ke hasil penelitian kan. Nah, yang dimana hasil penelitiannya itu ya membuktikan bahwa adanya kehadiran audiens itu bisa berdampak baik berdampak positif maupun negatif terhadap kedua gender tersebut, male and women. Oke, bisa dilihat tadi kalau run itu kan yang tadi katanya yang kan, and then kalau di olahraga shoot itu lebih bagus yang women. Jadi kehadirannya audiens itu ya berdampak baik positif maupun negatif. Oke. Nah, so any question so far? Apakah ada pertanyaan? Oke lah. Nah, so for your questions, that's all ya. Thank you so much. So see you in the next meeting ya. Semangat terus belajarnya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.